Aku baru saja menutup pintu kamar ketika suara keras membuat seluruh tubuhku kaku. Bu Kartika menghentakkan sesuatu di meja ruang keluarga. Bunyi benturan itu seperti tembakan di malam sunyi. Aku turun dengan kaki gemetar. Dan yang kulihat adalah tumpukan kertas laporan keuangan berserakan di lantai marmer. Kamu pikir aku bodoh? Suara Bu Kartika menusuk seperti pecahan kaca. 200 juta hilang dari rekening perusahaan. Dan hanya kamu yang selalu mengurus keuangan keluarga ini. Aku berdiri di tangga terakhir. Tidak bisa bergerak. Otakku mencoba memproses kata-kata itu. Tapi semuanya terasa tidak masuk akal. 200 juta? Aku bahkan tidak punya akses ke rekening perusahaan mereka. Bu, aku tidak pernah. Jangan berbohong. Bentaknya memotong kata-kataku. Matanya menyipit penuh tuduhan. Selama ini kamu yang paling tahu kondisi keuangan kami. Kamu yang mengatur semua pengeluaran rumah. Siapa lagi kalau bukan kamu? Aku melirik Raendra yang berdiri di samping ibunya. Tubuhnya kaku, pandangannya tertuju ke lantai. Tangannya terkepal di sisi tubuh, tapi mulutnya tertutup rapat. Tidak ada sepatah kata pun keluar untuk membelaku. Raendra, panggilku dengan suara yang mulai bergetar. Kamu tahu aku tidak pernah pegang rekening perusahaan kalian. Katakan sesuatu. Dia mengangkat wajahnya sebentar, hanya sebentar, lalu kembali menunduk. Diam. Seperti aku ini tidak ada. Dadaku sesak. Rasanya seperti tenggelam perlahan tanpa bisa berteriak minta tolong. Lihat, dia bahkan tidak bisa membela kamu. Bu Kartika melipat tangan di depan dada. Karena dia tahu siapa kamu sebenarnya. Perempuan serakah yang memanfaatkan keluarga kami. Aku ingin berteriak. Ingin membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Tapi tenggorokanku seperti tersumbat. Semua orang di ruangan itu, Pak Wisnu, ayah mertuaku yang duduk di sofa dengan wajah dingin, Mahendra si adik ipar yang bersandar di dinding sambil menatapku dengan tatapan jijik, semua mata mereka menghakimiku. Aku tidak pernah menyentuh uang itu, Bu, kataku dengan nada putus asa. Aku bahkan tidak tahu password rekening perusahaan. Kamu bisa minta ke Raendra, sahut Mahendra tiba-tiba. Kalian kan suami istri. Mudah sekali. Aku menatapnya tidak percaya. Dia yang paling sering meminjam uang dariku tanpa pernah mengembalikan. Sekarang ikut menuduhku? Mahendra, kamu sendiri yang... Aku hampir melanjutkan, tapi Raendra tiba-tiba mengangkat tangannya. Sudah, katanya pelan. Sangat pelan. Jangan buat masalah ini tambah besar. Aku terpaku. Dia memintaku diam. Dia tidak membantahkan tuduhan ibunya, tidak membela namaku, dan sekarang malah memintaku tutup mulut. Bu Kartika berjalan mendekat. Setiap langkahnya terdengar seperti vonis. Dia berhenti tepat di depanku, menatapku dari atas ke bawah dengan pandangan meremehkan. Aku sudah terlalu baik menerima kamu di keluarga ini, ujarnya dingin. Padahal dari awal aku tahu kamu hanya mengincar harta kami. Aku ingin tertawa, atau menangis. Entah mana yang lebih pantas. Mereka bilang aku mengincar harta mereka? Aku yang selama 3 tahun terakhir menutupi pembayaran cicilan rumah mereka pakai uang tabunganku sendiri? Aku yang membayar biaya pengobatan Pak Wisnu ketika perusahaan mereka hampir bangkrut tahun lalu? Tapi aku tidak bilang apa-apa. Karena aku tahu, bahkan kalau aku sampaikan semua itu, mereka tetap tidak akan percaya. Keluar dari rumah ini, kata Bu Kartika final. Sekarang. Aku menatap Raendra. Sekali lagi. Berharap dia akan berubah pikiran. Berharap dia akan melangkah maju dan bilang bahwa ini semua salah paham. Tapi dia hanya berdiri di sana. Seperti patung. Seperti orang asing. Baik, kataku pelan. Aku naik ke kamar, mengambil tas kecil di lemari, dan memasukkan beberapa potong baju seadanya. Tanganku gemetar ketika menutup resleting tas itu. Aku bahkan tidak sempat mengambil semua barangku. Aku hanya ingin keluar secepat mungkin dari rumah ini sebelum aku benar-benar hancur di depan mereka. Ketika aku turun lagi, mereka masih berdiri di ruang keluarga.
Tidak ada yang menatapku kecuali Mahendra, dan tatapannya bukan tatapan simpati, lebih seperti kemenangan. Aku berjalan menuju pintu depan. Setiap langkah terasa berat, seolah kakiku diseret paksa oleh gravitasi yang tidak wajar. Pintu besi besar itu terbuka ketika aku tarik, dan udara malam menyambut wajahku dengan dingin. Aku melangkah keluar, dan pintu itu tertutup di belakangku dengan bunyi keras. Tidak ada yang mengejarku. Tidak ada yang memanggil namaku. Aku berdiri sendirian di depan gerbang rumah yang pernah kupanggil rumah selama 5 tahun. Lampu taman menyala terang, tapi hatiku gelap gulita. Ponselku bergetar di dalam saku. Satu notifikasi dari Raendra. Maaf. Hanya itu. 2 huruf yang tidak berarti apa-apa. Aku mematikan layar ponsel tanpa membalas. Kemudian aku berjalan menyusuri jalan gelap menuju halte bus terdekat, dengan tas kecil di punggung dan hati yang remuk redam. Tapi yang tidak mereka tahu, yang bahkan Raendra tidak tahu, adalah bahwa aku menyimpan semua bukti transfer uang yang pernah kulakukan untuk mereka. Setiap nota, setiap slip bank, semuanya tersimpan rapi di cloud storage dengan password yang hanya aku yang tahu. Dan malam itu, sambil menunggu bus datang, aku membuka email dan mengetik satu nama, Kinara, sahabatku yang bekerja sebagai konsultan hukum. Subjek email, aku butuh bantuanmu. Sekarang. Ponselku berdering jam 6 pagi. Nama Mahendra muncul di layar. Aku menatapnya beberapa detik sebelum akhirnya mengangkat. Bukan karena aku peduli, tapi karena aku ingin tahu seberapa jauh mereka akan memainkan sandiwara ini. Kak. Suaranya serak, seperti orang yang habis menangis semalaman. Aku diam, membiarkan keheningan menekannya. Kak, aku minta maaf. Suaranya bergetar. Aku yang ambil uang itu. Tubuhku menegang. Jantungku berdetak lebih cepat, tapi bukan karena lega, lebih seperti alarm berbunyi di kepalaku. Ada yang tidak beres dengan pengakuan ini. Untuk apa? Tanyaku datar. Utang judi online. Jawabnya cepat. Terlalu cepat. Aku sudah terlalu dalam. Kak, debt collector sudah mulai datang ke rumah. Aku panik. Aku butuh uang itu. Aku tertawa kecil. Suara yang keluar bahkan asing di telingaku sendiri. Pahit. Hampa. Lalu kenapa aku yang dituduh? Hening. Mahendra. Jawab aku. Mama yang minta, ujarnya hampir berbisik. Mama bilang kalau aku yang kena, nama keluarga akan hancur. Kalau kakak yang disalahkan, paling tidak kakak bisa pergi dan semuanya selesai. Kata-katanya menghantam seperti palu ke dada. Aku bisa pergi dan semuanya selesai. Seperti aku ini sampah yang bisa dibuang kapan saja untuk membersihkan kekacauan mereka. Mama sudah tahu sejak kapan? Tanyaku dengan suara yang mulai mendingin. Seminggu yang lalu. Akunya pelan. Debt collector datang waktu kakak lagi ke kantor. Mama langsung bayar sebagian pakai uang kas rumah. Tapi tetap kurang. Makanya kemarin mama bikin laporan palsu seolah uang perusahaan hilang. Aku menutup mata. Napasku tercekat. Jadi semua itu direncanakan. Semua tatapan penuh tuduhan. Semua kata-kata keras Bu Kartika, semua diamnya Raendra, itu semua skenario yang mereka susun dengan rapi. Dan aku hanya pion yang mereka korbankan. Kenapa kamu bilang sekarang? Tanyaku tajam. Mahendra terdiam lagi. Kali ini lebih lama. Karena aku takut debt collector bakal cari kakak, katanya akhirnya. Mereka punya data semua orang di keluarga ini. Kalau mereka sampai datangi kakak. Kamu takut aku lapor polisi? Potonganku dingin. Dia tidak menjawab. Tapi keheningannya sudah jadi jawaban. Aku menutup telepon tanpa bilang apa-apa lagi. Ponsel itu kulempar ke sofa Kinara yang empuk. Dan aku duduk di lantai kayu apartemennya yang kecil tapi bersih. Cahaya pagi masuk melalui jendela. Tapi aku tidak merasakannya hangat. Kinara keluar dari kamar dengan rambut masih berantakan. Matanya langsung menatapku tajam. Ada apa?
Tanyanya sambil duduk di sebelahku. Aku menceritakan semuanya. Setiap kata Mahendra. Setiap detail skenario busuk yang mereka buat. Kinara mendengarkan tanpa memotong. Tapi rahangnya mengeras seiring ceritaku berlanjut. Bajingan, desisnya ketika aku selesai. Mereka semua bajingan. Aku tidak bilang apa-apa. Karena aku sudah tidak punya energi untuk marah. Kamu mau balik? Tanya Kinara hati-hati. Pertanyaan itu seharusnya mudah dijawab. Tapi entah kenapa, aku harus berpikir beberapa detik sebelum akhirnya menggeleng pelan. Tidak, kataku. Suaraku terdengar asing, stabil, tenang, tapi dingin. Aku tidak akan pernah balik. Kinara menatapku serius. Kamu yakin? Sangat yakin. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku membuat keputusan untuk diriku sendiri. Bukan untuk Raendra. Bukan untuk keluarganya. Hanya untukku. Kinara bangkit dan mengambil laptopnya dari meja. Kalau begitu, kita mulai sekarang. Kamu bilang kamu punya bukti transfer. Aku mengangguk. Aku membuka email di ponselku dan login ke cloud storage yang berisi semua dokumen keuangan yang pernah kutangani untuk keluarga itu. Setiap transfer bank. Setiap nota cicilan. Setiap tagihan rumah sakit yang kubayar pakai uang tabungan orang tuaku. 3 tahun, kataku sambil scroll layar. Hampir 800 juta aku transfer ke rekening mereka. Semua tercatat. Kinara mengambil ponselku dan mulai melihat satu persatu file. Matanya menyipit, bibirnya mengerucut. Ekspresi khas ketika dia sedang menghitung sesuatu. Ini bukan hibah, ujarnya pelan. Ini pinjaman. Kamu punya hak hukum untuk menagih semua uang ini kembali. Aku menatapnya. Maksudmu? Kamu tidak pernah bilang uang ini hibah, kan? Tidak ada surat perjanjian yang menyatakan uang ini pemberian cuma-cuma. Aku menggeleng. Tidak ada. Mereka selalu bilang, pinjam dulu, tapi tidak pernah kembalikan. Kinara tersenyum tipis. Bukan senyum senang, tapi senyum seseorang yang menemukan celah. Bagus, katanya. Kalau begitu, kita bisa menggugat mereka secara perdata. Mereka harus kembalikan semua uang yang kamu transfer, atau aset mereka bisa disita. Aku terdiam. Otakku mencoba memproses apa artinya semua ini. Menggugat keluarga Raendra? Keluarga yang selama ini kupanggil keluargaku sendiri? Tapi kemudian aku ingat wajah Bu Kartika kemarin malam. Tatapan meremehkannya. Suara dinginnya ketika mengusirku. Dan diamnya Raendra yang lebih menyakitkan dari apapun. Mereka tidak pernah menganggapku keluarga. Aku hanya alat. Lakukan, kataku tegas. Aku mau mereka tahu siapa yang sebenarnya dirugikan. Kinara mengangguk dan mulai mengetik cepat di laptopnya. Jari-jarinya bergerak lincah di keyboard. Sesekali berhenti untuk mencatat sesuatu di buku kecilnya. Kita butuh surat kuasa dan beberapa dokumen tambahan. Jelasnya tanpa mengangkat pandangan. Tapi dengan bukti sekuat ini, mereka tidak punya ruang untuk membantah. Aku bersandar ke dinding, memeluk lututku. Untuk pertama kalinya sejak kemarin malam, aku merasakan sesuatu selain sakit. Aku merasakan kontrol. Aku tidak lagi pasrah menerima apapun yang mereka lemparkan kepadaku. Ponselku bergetar lagi. Kali ini Raendra. Kinara. Boleh aku pinjam charger? Bateraiku mau habis. Kataku sambil mematikan ponsel tanpa membaca pesannya. Kinara melempar charger dari meja. Blok semua nomor mereka. Fokus ke depan, bukan ke belakang. Aku mencolok charger dan menatap layar ponsel yang gelap. Di layar itu, aku melihat refleksi wajahku sendiri. Kusut, lelah, tapi matanya tajam. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Tapi satu hal yang aku tahu pasti, aku tidak akan pernah lagi membiarkan orang lain menghancurkan hidupku demi menyelamatkan reputasi mereka. Ketukan di pintu apartemen Kinara datang jam 8 malam. Keras, mendesak, seperti orang yang tidak mau ditolak. Kinara melirikku dari dapur.
Alisnya terangkat. Siapa yang tahu kamu di sini? Tanyanya. Aku menggeleng. Hanya Kinara yang tahu aku menginap di sini. Tapi ketukan itu datang lagi. Lebih keras. Naila, buka pintunya. Aku tahu kamu di dalam. Suara Raendra. Tubuhku menegang. Kinara melangkah ke arah pintu, tapi aku mengangkat tangan menghentikannya. Biar aku yang buka, kataku pelan. Aku berjalan ke pintu dengan kaki terasa berat. Ketika ku buka, Raendra berdiri di depanku dengan kemeja kusut dan wajah pucat. Matanya merah, rambutnya acak-acakan. Dia terlihat seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Naila, tolong, katanya langsung. Tanpa salam, tanpa permisi. Pulang. Ya, kita bicarakan baik-baik. Aku hanya menatapnya. Tidak bergerak. Tidak mengundangnya masuk. Keluargaku salah paham. Lanjutnya cepat. Mama terlalu emosi kemarin. Aku sudah coba jelasin. Tapi dia butuh waktu untuk tenang. Kamu mengerti kan? Kamu tahu mama orangnya gimana? Aku mengerti. Tentu saja aku mengerti. Aku sudah 5 tahun mengerti sikap Bu Kartika. Tapi pertanyaannya bukan apakah aku mengerti. Pertanyaannya adalah kenapa aku yang harus selalu mengerti sementara tidak ada yang mengerti posisiku. Mahendra yang telepon aku pagi ini, kataku datar. Dia ngaku. Raendra mengedip. Ekspresinya berubah. Terkejut. Tapi hanya sebentar. Lalu wajahnya kembali datar. Seperti topeng yang dipasang terlalu lama. Iya, aku tahu. Jawabnya pelan. Makanya aku kesini. Aku mau jelasin semuanya. Jelasin apa? Potongku tajam. Jelasin kalau keluargamu sengaja jadiin aku kambing hitam? Jelasin kalau kamu diam aja waktu mama ngusir aku dari rumah. Dia menutup mata sebentar. Seperti menahan sakit. Aku nggak bisa langsung bela kamu kemarin, katanya frustasi. Situasinya rumit. Mama lagi marah besar. Kalau aku langsung bantah dia, semuanya malah tambah parah. Jadi kamu korbanin aku. Bukan begitu. Suaranya naik. Aku cuma butuh waktu untuk tenangkan mama dulu. Terus baru bisa lurusin semuanya. Kamu harusnya ngerti posisiku. Naila. Kata-kata itu menyengatku seperti sengatan listrik. Posisinya. Selalu tentang posisinya. Kamu pernah pikirin posisiku? Tanyaku dengan suara bergetar. Aku dituduh pencuri di depan seluruh keluargamu. Aku diusir dari rumah tanpa sepatah kata pembelaan dari kamu. Dan sekarang kamu minta aku ngerti posisi kamu. Raendra menghela napas panjang. Dia mengusap wajahnya kasar. Lalu menatapku dengan tatapan lelah. Naila, jangan buat ini tambah rumit. Ucapnya hampir memohon. Kita suami istri. Kita harus saling dukung. Ini cuma masalah keluarga. Nanti juga selesai sendiri. Saling dukung. Kata-kata yang indah di permukaan. Tapi hampa ketika hanya satu pihak yang selalu memberi. Kalau kamu balik sekarang, aku janji akan atur semuanya. Lanjutnya. Aku akan bicara sama mama. Aku akan pastikan dia minta maaf ke kamu. Aku menatapnya dalam-dalam. Mencari tanda apapun, bahwa dia benar-benar peduli. Tapi yang kulihat hanya keputusasaan seorang laki-laki yang takut kehilangan kenyamanan, bukan kehilangan istrinya. Kamu akan bela aku di depan mama? Tanyaku pelan. Sekarang. Besok. Kapanpun. Raendra terdiam. Mulutnya terbuka sebentar. Tapi tidak ada kata yang keluar. Jawab, Raendra. Desakku. Naila, kamu tahu mama susah diatur. Jawabnya akhirnya. Kalau aku langsung konfrontasi dia, malah bisa jadi berantem besar. Lebih baik perlahan-lahan. Biar. Jadi kamu nggak akan bela aku. Potonganku datar. Bukan begitu. Dia mulai kesal. Kamu kok keras kepala sih? Aku lagi berusaha cari jalan tengah di sini. Jalan tengah. Selalu jalan tengah. Dan di jalan tengah itu, aku yang selalu tergilas.
Kamu kan istriku, katanya dengan nada frustasi. Seharusnya kamu mengerti posisiku yang sulit. Dan di situ aku tahu. Aku akhirnya benar-benar tahu. 5 tahun aku mengira dia mencintaiku. 5 tahun aku pikir kami membangun hidup bersama. Tapi kenyataannya, aku hanya fungsi. Aku alat untuk menenangkan ibunya. Aku dompet cadangan ketika bisnis keluarganya goyah. Aku perisai ketika mereka butuh seseorang untuk disalahkan. Aku bukan istri. Aku budak yang dikasih cincin. Pulang, Naila. Pintanya lagi. Suaranya lebih lembut sekarang. Seperti orang yang mencoba merayu anak kecil. Jangan bikin masalah ini berlarut-larut. Nanti malah rugi kita sendiri. Rugi kita. Bukan rugi aku. Kita. Seolah kami masih satu tim. Aku mundur selangkah. Tanganku meraih gagang pintu. Terima kasih sudah datang, kataku dengan suara yang mengejutkan diriku sendiri. Tenang, dingin, final. Tapi aku nggak akan pulang. Wajahnya berubah. Kaget. Tidak percaya. Naila. Selamat malam, Raendra. Aku menutup pintu perlahan tapi tegas. Pintu itu tertutup sempurna, dan aku mengunci dari dalam dengan tangan yang sedikit gemetar. Raendra menggedor dari luar. Naila, buka pintunya. Kita belum selesai bicara. Aku berjalan menjauh. Setiap langkahku terasa seperti melepaskan beban berat yang sudah kutanggung terlalu lama. Kinara berdiri di ruang tamu, menatapku dengan ekspresi khawatir bercampur bangga. Kamu yakin? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Tidak ada ragu di kepalaku lagi. Gedoran di pintu berlanjut beberapa menit, lalu perlahan berhenti. Suara langkah kaki Raendra menjauh di koridor. Lalu sunyi. Aku duduk di sofa, meraih ponsel, dan membuka daftar kontak. Nama Raendra masih ada di paling atas, tersimpan dengan embel-embel hati. Jariku menekan tombol blok tanpa ragu. Lalu aku blok nomor Bu Kartika, nomor Pak Wisnu, nomor Mahendra. Satu persatu, aku potong tali yang mengikatku ke mereka. Kinara duduk di sebelahku, tidak bilang apa-apa. Dia hanya ada di sana, dan itu sudah cukup. Malam itu aku menangis. Bukan tangis sedih, bukan tangis putus asa, tapi tangis lega. Seperti orang yang akhirnya lepas dari penjara yang bahkan tidak dia sadari. Aku menangis sampai tidak ada air mata lagi. Sampai dadaku kosong. Sampai napasku kembali normal. Dan ketika pagi datang, aku bangun dengan mata bengkak tapi pikiran jernih. Aku akan mengambil kembali hidupku. Bukan untuk balas dendam. Tapi karena aku pantas lebih dari ini. Kinara meletakkan secangkir kopi di depanku pagi itu, lalu duduk dengan laptop terbuka di pangkuannya. Aku udah hubungi notaris keluargamu, katanya langsung. Pak Haryo. Dia mau ketemu siang ini. Aku mengangkat kepala. Untuk apa? Untuk cek wasiat almarhum bapakmu, jawabnya sambil menatapku serius. Kamu kan ahli waris tunggal. Harusnya ada catatan soal harta warisan yang kamu terima 3 tahun lalu. Aku tidak terlalu ingat detail wasiat ayah. Waktu itu aku baru kehilangan dia, dan semua dokumen legal terasa seperti formalitas kosong yang harus kulewati. Aku tanda tangan apa yang harus ditanda tangan, lalu menyimpan semuanya tanpa dibaca ulang. Tapi Kinara berbeda. Dia lawyer. Dia tahu celah yang bahkan aku tidak pernah pikirkan. Jam 12 kami duduk di kantor notaris Pak Haryo, ruangan kecil dengan rak kayu penuh map coklat tebal. Pak Haryo sendiri sudah tua, rambutnya putih semua, tapi matanya masih tajam. Ibu Naila, sapanya sambil membuka lemari arsip besar. Saya ingat almarhum bapak ibu pernah datang sendiri 3 tahun lalu. Beliau bilang ada hal penting yang harus didokumentasikan. Dia menarik satu map tebal dan meletakkannya di meja. Jari tuanya membuka halaman demi halaman sampai berhenti di satu lembar yang penuh cap dan tanda tangan. Ini, katanya sambil menunjuk.
Surat wasiat tambahan yang dibuat Bapak 6 bulan sebelum beliau meninggal. Aku menatap dokumen itu. Tulisan tangan ayah tercetak di sana. Rapi, tegas, seperti karakternya. Pak Haryo mulai membacakan dengan suara pelan tapi jelas. Kepada putri tercinta, Naila Kartini. Aku mewariskan seluruh harta peninggalanku dengan syarat khusus. Setiap transfer dana di atas 10 juta rupiah kepada pihak ketiga harus mendapat persetujuan tertulis dari notaris yang menangani wasiat ini. Dadaku sesak. Ayah membuat klausul ini? Lanjutannya, Pak Haryo melanjutkan, setiap transfer yang dilakukan tanpa persetujuan notaris akan otomatis tercatat sebagai pinjaman tanpa bunga yang dapat ditagih kembali secara hukum. Kinara menatapku dengan mata berbinar. Naila, ini emas. Aku masih terdiam. Otakku mencoba memproses apa artinya semua ini. Pak Haryo membalik halaman dan mengeluarkan beberapa lembar printout. Sesuai instruksi almarhum Bapak, saya memantau rekening warisan ibu secara berkala. Dan ini daftar transfer yang ibu lakukan dalam 3 tahun terakhir. Dia menggeser kertas itu ke arahku. Mataku turun membaca angka-angka yang tertera di sana. Transfer ke rekening Raendra Wicaksono, 150 juta. Transfer ke rekening Bu Kartika, 280 juta. Transfer untuk cicilan rumah keluarga Wicaksono, 340 juta. Pembayaran biaya pengobatan Pak Wisnu, 85 juta. Total, 855 juta rupiah. Angka itu menamparku lebih keras dari apapun. 855 juta. Hampir 1 miliar rupiah dari uang warisan ayahku mengalir ke keluarga yang bahkan tidak pernah menganggapku bagian dari mereka. Karena ibu tidak pernah meminta persetujuan saya, lanjut Pak Haryo, maka secara otomatis, semua transfer ini terdaftar sebagai pinjaman. Ibu punya hak penuh untuk menagih kembali jumlah tersebut, dengan atau tanpa bunga. Tanganku gemetar ketika memegang kertas itu. Ayah tahu. Ayah sudah tahu sejak awal bahwa aku terlalu lemah untuk bilang tidak. Ayah tahu aku akan dimanfaatkan. Dan dia melindungiku bahkan dari liang kubur. Air mataku jatuh. Tiba-tiba, tidak terkontrol. Tapi kali ini bukan tangis sakit. Ini tangis lega yang membuncah setelah bertahun-tahun merasa sendirian. Kinara meraih tanganku dan menggenggamnya erat. Bapakmu cerdas, bisiknya. Dia tahu kamu butuh perlindungan, jadi dia bikin jaring pengaman. Aku mengangguk sambil mengusap air mata. Tenggorokanku tersumbat, tapi aku memaksa diri bicara. Pak Haryo, kataku dengan suara serak. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Pak Haryo menatapku dengan pandangan penuh empati. Ibu bisa mengajukan gugatan perdata untuk pengembalian dana. Dengan dokumen ini, posisi ibu sangat kuat. Mereka tidak punya ruang untuk membantah. Kinara langsung membuka laptopnya. Aku bisa bantu draft surat gugatan. Tapi Naila, kamu yakin? Ini berarti perang terbuka sama mereka. Aku menatap daftar transfer di tanganku. Setiap angka di sana adalah pengorbanan yang kuberikan dengan ikhlas, karena aku pikir aku bagian dari keluarga mereka. Tapi mereka membalas pengorbananku dengan tuduhan pencuri. Aku bukan mau balas dendam, kataku pelan tapi tegas. Aku cuma mau buktiin bahwa aku bukan pencuri. Dan mereka yang seharusnya malu, bukan aku. Pak Haryo mengangguk perlahan. Kalau begitu, saya akan siapkan surat penagihan resmi. Mereka punya waktu 30 hari untuk merespons. Kalau mereka mengabaikan, kita lanjut ke jalur pengadilan. Kinara sudah mengetik cepat. Jari-jarinya bergerak lincah di keyboard. Sesekali berhenti untuk bertanya detail ke Pak Haryo. Aku duduk di sana, menatap dokumen warisan ayah. Tulisan tangannya tercetak jelas di bagian bawah. Untuk Naila, anakku yang terlalu baik hati. Jagalah dirimu, bahkan dari orang-orang yang mengaku mencintaimu. Dadaku sesak lagi. Ayah sudah melihat semuanya bahkan sebelum aku menyadarinya. Naila, panggil Kinara. Aku butuh tanda tangan kamu di sini.
Dia menggeser laptopnya ke arahku. Di layar tertera draft surat gugatan. Rapi, formal, dan menohok. Aku membaca sekilas. Setiap kalimat di sana adalah kebenaran yang selama ini kusimpan sendirian. Setiap pasal adalah hak yang selama ini kuabaikan demi menjaga perasaan mereka. Tapi sekarang aku tidak peduli lagi dengan perasaan orang yang tidak pernah peduli dengan perasaanku. Aku mengambil pulpen dari Pak Haryo dan menandatangani dokumen digital dengan tangan yang sudah tidak gemetar lagi. Stabil. Pasti. Sudah selesai, kata Kinara sambil menutup laptop. Besok pagi surat ini akan dikirim ke alamat mereka via kurir resmi. Mereka punya waktu sampai akhir bulan untuk respons. Pak Haryo berdiri dan mengulurkan tangan. Ibu Naila, keputusan Ibu sangat tepat. Almarhum Bapak pasti bangga. Aku menjabat tangannya, merasakan genggaman tua tapi hangat itu. Kami keluar dari kantor notaris dengan amplop coklat berisi salinan semua dokumen. Matahari siang menyilaukan, tapi untuk pertama kalinya dalam berhari-hari, aku tidak merasa berat melangkah. Kamu siap? Tanya Kinara sambil membuka pintu mobil. Aku menatap amplop di tanganku. Di dalamnya tersimpan senjata paling kuat yang pernah kumiliki. Kebenaran. Lebih dari siap, jawabku. Saatnya mereka yang merasakan apa artinya dituduh tanpa bukti. Dan ketika mobil itu melaju meninggalkan gedung notaris, aku tahu, ini baru awal dari akhir yang sudah lama mereka tunda sendiri. Resepsionis kantorku menelepon interkom dengan suara kikuk. Bu Naila, ada tamu. Bu Kartika. Jantungku berhenti sedetik. Dari semua orang yang kupikir akan datang, Bu Kartika adalah yang terakhir. Suruh dia tunggu di lobi, jawabku sambil menutup file di laptop. 5 menit. Aku berdiri di depan cermin toilet kantor, merapikan blazer hitamku. Wajahku terlihat berbeda, lebih tajam, lebih tenang. Bukan wajah menantu yang takut mengecewakan mertua. Ini wajah perempuan yang sudah memilih dirinya sendiri. Ketika aku turun ke lobi, Bu Kartika duduk di sofa sudut dengan tas mewahnya di pangkuan. Tapi make-upnya tidak sesempurna biasanya. Ada noda maskara tipis di bawah matanya, seperti bekas air mata yang terburu-buru dihapus. Dia langsung berdiri ketika melihatku. Naila, nak. Nak. Dia memanggilku nak. Sesuatu yang tidak pernah dia lakukan dalam 5 tahun pernikahan. Bu Kartika. Sapaku formal. Aku tidak melangkah lebih dekat. Jarak 2 meter di antara kami terasa seperti jurang yang tidak bisa dijembatani lagi. Bisa kita bicara? Di tempat lebih privat? Tanyanya sambil melirik resepsionis yang sedang pura-pura sibuk. Aku menunjuk ruang meeting kecil di samping lobi. Kami masuk, dan aku menutup pintu tapi tidak mengunci. Aku tidak mau terjebak terlalu lama dengan perempuan ini. Bu Kartika duduk, lalu langsung mengeluarkan tisu dari tasnya. Dia menghapus mata, padahal tidak ada air mata di sana. Naila, Ibu mohon, katanya dengan suara bergetar teatrikal. Tarik gugatan itu. Kita bisa selesaikan secara kekeluargaan. Kekeluargaan. Kata yang lucu keluar dari mulut perempuan yang mengusirku tanpa ampun 2 minggu lalu. Kenapa ibu datang sendiri? Tanyaku datar. Raendra mana? Wajahnya berubah. Hanya sekilas. Tapi cukup untuk kubaca. Ada ketegangan di sana. Raendra lagi sibuk urus perusahaan. Jawabnya cepat. Makanya ibu yang datang. Ibu kan lebih tua. Lebih bisa bicara hati ke hati sama kamu. Hati ke hati. Seolah kami pernah punya hubungan seperti itu. Aku duduk di kursi seberang, menyilangkan kaki, dan menatapnya tanpa ekspresi. Bicara apa yang ibu mau sampaikan? Bu Kartika menghela napas panjang. Terlalu dramatis. Ibu tahu ibu salah. Ibu akui itu. Waktu itu ibu terlalu emosi. Terlalu cepat percaya laporan yang salah. Tapi kan kita keluarga. Naila. Keluarga seharusnya saling memaafkan. Keluarga. Kata itu terdengar asing di telingaku sekarang. Kalau gugatan ini terus berlanjut,
lanjutnya dengan suara mulai memelas. Nama keluarga kami akan hancur. Bisnis tekstil kami sudah susah. Kalau ditambah gugatan perdata, semua supplier akan kabur. Kamu mau itu terjadi? Aku tersenyum tipis. Dingin. Kenapa aku harus peduli? Wajahnya memucat. Dia tidak menyangka aku akan menjawab seperti itu. Naila, kamu kan sudah seperti anak ibu sendiri, katanya dengan air mata yang mulai menggenang. Entah asli atau rekayasa. Masa kamu mau lihat keluarga ibu jatuh? Seperti anak sendiri. Kata-kata itu memicuku. Sesuatu di dadaku meledak. Bukan amarah, tapi kejelasan yang sangat terang. Ibu tidak pernah memperlakukanku seperti anak, kataku pelan tapi menohok. Ibu memperlakukanku seperti ATM. Bu Kartika tercekat. Mulutnya terbuka. Tapi tidak ada suara. Setiap kali keluarga ibu butuh uang, aku yang dipanggil, lanjutku dengan nada yang semakin stabil. Setiap kali ada masalah, aku yang disuruh tutup mulut dan mengerti. Tapi waktu aku yang butuh pembelaan, ibu malah ngusir aku dari rumah. Naila, itu. Ibu selesai bicara, potongku tajam. Sekarang giliran aku. Dia terdiam. Tisu di tangannya diremas-remas. 855 juta, kataku sambil menatapnya lurus. Itu jumlah uang yang aku transfer ke keluarga ibu selama 3 tahun. Uang warisan dari almarhum ayahku. Dan ibu tahu apa yang aku dapat sebagai balasannya? Tuduhan pencuri. Bu Kartika menggeleng cepat. Ibu tidak tahu waktu itu kalau uangnya sebanyak itu. Ibu tahu. Potonganku dingin. Ibu selalu tahu. Tapi ibu diam karena nyaman. Nyaman punya menantu yang nurut. Nyaman punya seseorang yang bisa disalahkan kapan saja. Air matanya mulai jatuh. Kali ini sepertinya asli. Tapi aku tidak merasakan apapun. Tidak ada simpati. Tidak ada rasa bersalah. Gugatan ini bukan soal uang, kataku sambil berdiri. Ini soal aku membuktikan bahwa aku bukan pencuri. Dan keluarga ibu yang seharusnya malu. Bu Kartika ikut berdiri. Tangannya terangkat seperti mau meraihku. Naila, kumohon. Demi Raendra. Dia masih cinta sama kamu. Kalian masih bisa baikan. Aku tertawa kecil. Suara yang terdengar asing bahkan di telingaku sendiri. Pahit tapi lega. Raendra cinta sama kenyamanan yang aku kasih. Jawabku. Bukan sama aku. Bu Kartika melangkah maju. Tapi aku mundur. Aku tidak mau dia menyentuhku. Pengadilan sudah putuskan. Kataku final. 6 bulan untuk kembalikan semua uang. Atau aset perusahaan disita. Ibu masih punya waktu untuk cari solusi. Kamu kejam, Naila. Bisiknya dengan suara bergetar. Kamu berubah. Aku tidak berubah, Bu. Jawabku sambil membuka pintu meeting. Aku cuma berhenti jadi doormat. Aku keluar dari ruangan itu tanpa menoleh. Langkahku ringan, sangat ringan, seperti melepas beban yang sudah bertahun-tahun kupikul. Resepsionis menatapku dengan tatapan penasaran, tapi aku hanya tersenyum tipis dan kembali ke lantai atas. Di meja kerjaku, ponsel bergetar tanpa henti. Semua dari nomor Raendra yang sudah kuganti namanya jadi blokir. Aku bahkan tidak membukanya. Aku sudah tahu isinya. Permohonan, janji palsu, atau ancaman halus. Aku mematikan notifikasi dan melanjutkan pekerjaan. Sore harinya, Kinara menelepon. Mereka udah terima surat keputusan pengadilan. 6 bulan, atau aset disita. Reaksi mereka? Tanyaku sambil membereskan meja. Lawyer mereka coba nego, minta perpanjangan waktu, pengurangan jumlah, cicilan panjang, jelas Kinara. Tapi hakim nolak. Putusan final. Aku menghela napas panjang. Bukan napas lelah. Napas lega. Raendra juga udah hubungi kantor hukum kami, tambah Kinara. Dia minta ketemu kamu. Katanya penting. Tolak.
Jawabku cepat. Aku tidak ada urusan lagi sama dia. Kinara tertawa kecil di seberang sana. Gue bangga sama Elo. Nai. Serius. Aku tersenyum. Senyum pertama yang tulus dalam berminggu-minggu. Makasih udah bantuin aku sampai sejauh ini. Kita belum selesai, katanya. Masih ada 6 bulan lagi. Siap-siap aja mereka bakal coba berbagai cara. Biar saja, jawabku tenang. Aku udah nggak takut lagi. Dan itu bukan hanya kata-kata kosong. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku benar-benar tidak takut lagi. Tidak takut sendirian, tidak takut disalahkan, tidak takut kehilangan orang yang bahkan tidak pernah benar-benar memilikiku. Malam itu, aku tidur nyenyak tanpa mimpi buruk. Kinara masuk ke ruanganku tanpa ketuk pintu. Wajahnya serius tapi matanya berbinar aneh. Kamu harus dengar ini, katanya sambil menutup pintu. Perusahaan tekstil Wicaksono resmi bangkrut kemarin. Aku mengangkat kepala dari laptop. Bangkrut. Bangkrut total, jawabnya sambil duduk di kursi depanku. Mereka gagal bayar supplier sejak 3 bulan lalu. Semua kreditur datang bareng minggu lalu, minta pembayaran atau aset disita. Kemarin pengadilan putuskan likuidasi paksa. Sesuatu di dadaku bergerak, tapi bukan kepuasan. Lebih seperti kosong. Rumah mereka? Tanyaku pelan. Dijual lelang besok, jawab Kinara. Harga mulai dari setengah harga pasar. Mobil juga. Bahkan peralatan pabrik sudah dikemas kreditur. Aku terdiam. Bayangan rumah besar itu, yang pernah kupanggil rumah, sekarang akan jadi milik orang lain. Ada satu lagi, lanjut Kinara sambil mengeluarkan ponselnya. Mahendra kabur. Aku menatapnya tajam. Kabur kemana? Singapura, katanya sambil menunjukkan screenshot berita online. Dia kabur seminggu lalu, tepat sebelum kreditur datang. Bawa semua uang tunai yang tersisa dari rekening pribadi Bu Kartika, sekitar 300 juta. Sekarang Bu Kartika dan Raendra sendirian ngadepin semua kekacauan ini. Aku membaca berita itu perlahan. Ada foto Mahendra di bandara, tas ransel besar, kacamata hitam, seperti turis biasa. Tidak ada rasa bersalah di postur tubuhnya. Pengecut, bisikku. Yang lebih parah, tambah Kinara, dia kirim surat pengacara dari Singapura, nyatain dia lepas tanggung jawab atas semua utang keluarga. Secara legal, dia aman. Yang kena ya ibunya sama kakaknya. Aku menutup mata sebentar. Jadi ini akhirnya. Keluarga yang selalu bangga dengan nama besar mereka, sekarang hancur. Dan yang menghancurkan justru anak bungsu yang selama ini mereka lindungi. Raendra? Tanyaku tanpa sadar. Kinara menatapku dengan pandangan sulit dibaca. Dia yang paling hancur. Bisnis keluarganya musnah. Adiknya kabur. Ibunya depresi berat. Aku dengar dari lawyer mereka, Raendra sekarang cari kerja. Tapi dengan track record bangkrut, susah ada yang mau nerima. Aku seharusnya senang. Aku seharusnya merasa menang. Tapi yang kurasakan hanya hampa. Tepat saat itu, resepsionis menelepon lagi. Bu Naila, ada tamu. Pak Raendra. Kinara melirikku. Mau gue usir? Aku menggeleng pelan. Biar aku yang turun. Aku berdiri dan berjalan ke lobi dengan langkah tenang. Kinara mengikuti di belakang, seperti pengawal yang siap siaga. Raendra berdiri di dekat pintu kaca. Penampilannya membuat dadaku sesak, bukan karena kasihan, tapi karena syok. Kemeja putihnya kusut, celananya kebesaran seperti kehilangan banyak berat badan, wajahnya kurus dengan mata cekung yang tidak tidur berhari-hari. Dia bukan lagi Raendra yang kukenal. Ini bayangan dari laki-laki yang dulu selalu rapi dan percaya diri. Naila, suaranya serak ketika melihatku. Aku berhenti 3 meter dari dia. Jarak aman. Apa yang kamu mau? Tanyaku datar. Aku cuma mau bicara. Jawabnya pelan. 5 menit. Play AC. Aku melirik jam tangan.
Kamu punya 3 menit. Dia menarik napas dalam, seperti mengumpulkan keberanian. Aku minta maaf. Untuk semuanya. Untuk semua yang aku lakuin, atau yang gak aku lakuin, ke kamu. Maaf. Kata yang datang terlambat berbulan-bulan. Aku baru sadar sekarang. Lanjutnya dengan suara mulai bergetar. Betapa berharganya kamu. Betapa egoisnya aku. Kamu selalu ada waktu aku butuh. Tapi aku gak pernah ada buat kamu. Aku tidak menjawab. Hanya menatapnya dengan ekspresi netral. Bisnis kami hancur. Nai, katanya hampir berbisik. Rumah dijual. Mahendra kabur. Mama sakit keras. Dan aku gak punya siapa-siapa lagi. Dia melangkah maju. Aku mundur 1 langkah. Refleks. Aku gak minta kamu balikin semuanya seperti dulu. Katanya cepat. Aku butuh bantuan. Pinjaman kecil aja. Buat bayar sewa kontrakan mama. Buat biaya hidup sementara sampai aku dapat kerja. Jadi ini alasannya datang. Bukan untuk minta maaf sungguhan. Tapi untuk minta uang. Sesuatu di dadaku retak. Sisa-sisa simpati terakhir yang mungkin masih ada. Berapa? Tanyaku dingin. Matanya berbinar. Harapan yang salah. 50 juta. Aku janji akan kembaliin begitu. Tidak. Kata itu keluar tegas. Final. Tanpa ragu. Wajahnya pucat. Naila. Please. Ini buat mama. Dia sakit. Kamu punya waktu 6 bulan untuk bayar 855 juta. Potonganku tajam. Itu keputusan pengadilan. Bukan aku yang bikin keluarga kamu bangkrut. Kalian yang bikin sendiri. Tapi kamu kan masih punya uang warisan. Yang sisanya aku simpan untuk masa depanku. Jawabku keras. Bukan untuk nutupin kekacauan keluarga yang udah buang aku kayak sampah. Raendra terdiam. Tangannya mengepal di sisi tubuh. Rahangnya mengeras. Jadi kamu mau balas dendam? Tanyanya dengan nada yang mulai naik. Kamu senang lihat kami hancur. Aku tertawa kecil. Suara yang membuat dia tersentak. Aku nggak perlu balas dendam, Raendra. Kataku sambil menatapnya lurus. Hidup udah lakuin itu buat aku. Dia menggeleng frustasi. Aku nyesel. Naila. Aku beneran nyesel. Aku baru ngerti sekarang kalau kamu itu. Kamu nyesel karena kamu kehilangan kenyamanan. Potonganku dingin. Bukan karena kamu kehilangan aku. Kalau bisnis keluarga kamu masih oke, kamu gak akan pernah datang ke sini. Wajahnya berubah. Malu, marah, putus asa bercampur jadi satu. Kamu berubah. Bisiknya. Kamu jadi dingin. Aku belajar. Jawabku tenang. Belajar bahwa orang yang berharga itu yang menghargai. Bukan yang cuma butuh. Aku berbalik, memberinya punggungku, gestur terakhir yang paling jelas. Jangan datang lagi, kataku tanpa menoleh. Kita sudah selesai. Secara hukum, secara emosional, secara apapun. Aku mendengar napasnya yang berat di belakang. Tapi aku tidak berhenti. Aku berjalan ke lift dengan langkah mantap. Kinara di sampingku. Pintu lift tertutup. Dan aku melihat bayangan Raendra masih berdiri di lobi, bahu membungkuk, kepala tertunduk. Kinara menatapku. Kamu oke? Aku mengangguk. Dan yang mengejutkan, aku benar-benar oke. Tidak ada rasa bersalah. Tidak ada penyesalan. Hanya ketenangan yang sangat dalam. Aku udah bikin keputusan yang benar, kataku pelan. Dan aku nggak akan pernah lihat ke belakang lagi. Lift berhenti di lantai kantorku. Pintu terbuka, dan aku melangkah keluar dengan kepala tegak. Di belakang sana, masa lalu sudah kutinggalkan. Dan di depan sana, ada kehidupan baru yang menunggu, kehidupan yang akhirnya benar-benar milikku. Plakat kaca di depan kantorku terpasang pagi itu, tulisan emas mengkilap di bawah sinar matahari. Naila Kartini Partners, konsultan hukum kekerasan ekonomi rumah tangga.
Aku berdiri di trotoar, menatap namaku sendiri tercetak resmi di gedung kecil lantai 2 ini. 6 bulan lalu aku tidak punya apa-apa selain luka. Sekarang aku punya bisnis, punya tujuan, punya suara. Kinara berdiri di sampingku dengan 2 cup kopi. Bangga sama Elo, Nai. Aku mengambil kopinya dan tersenyum. Ini semua karena Elo juga. Ini karena Elo berani, koreksinya. Gue cuma nunjukin jalan. Yang jalan, Elo sendiri. Kantor kami kecil, hanya 3 ruangan dan 1 resepsionis paruh waktu. Tapi di minggu pertama saja, sudah ada 7 klien yang datang. Perempuan dengan cerita yang hampir sama sepertiku. Dimanfaatkan, disalahkan, dihisap keuangannya oleh pasangan atau keluarga. Aku mendengarkan mereka dengan sabar. Aku memberikan mereka apa yang dulu tidak pernah kumiliki. Validasi bahwa mereka tidak gila, bahwa mereka tidak salah, bahwa mereka punya hak untuk menuntut kembali apa yang diambil dari mereka. Sore hari, ada 1 klien baru. Perempuan muda bernama Sinta yang suaminya menguras rekening bersama untuk judi. Dia menangis di ruanganku. Tangannya gemetar memegang printout rekening kosong. Aku takut, katanya pelan. Takut sendirian. Takut nggak sanggup. Aku meraih tangannya. Kamu sanggup. Aku bukti hidup kalau kamu sanggup. Matanya menatapku, penuh harapan yang rapuh. Gimana caranya? 1 langkah kecil dalam 1 waktu. Jawabku. Hari ini kamu datang ke sini. Itu sudah langkah pertama. Besok kita bikin strategi. Lusa kita eksekusi. Kamu nggak sendirian lagi. Dia mengangguk perlahan. Air matanya berhenti. Dan aku tahu persis perasaan itu. Perasaan ketika akhirnya ada yang percaya padamu. Seminggu kemudian, Kinara mengajakku ke seminar hukum keluarga di hotel besar pusat kota. Aku sebenarnya tidak terlalu suka acara formal seperti ini, tapi Kinara bilang ini bagus untuk networking. Di sana aku bertemu Arjuna. Dia pembicara utama, pengacara spesialis hukum waris yang terkenal tegas. Presentasinya tajam, data-driven, tapi ada kehangatan di cara dia bicara tentang melindungi hak-hak ahli waris yang rentan. Setelah seminar, kami berbincang di area coffee break. Dia tahu kasusku. Ternyata kasus gugatanku sempat jadi pembahasan di komunitas lawyer Jakarta karena dokumentasinya yang sangat rapi. Pak Haryo yang handle wasiat bapak ibu, kan? Tanyanya sambil menyeruput kopi. Beliau guru saya dulu. Aku mengangguk. Beliau yang selamatkan hidup saya. Arjuna tersenyum tipis. Beliau yang ajarin saya juga, bahwa hukum bukan cuma soal menang, tapi soal melindungi yang benar. Ada sesuatu dalam cara dia bicara yang membuatku nyaman. Bukan pesona murahan, tapi ketulusan yang langka. Kami mulai bertemu lagi, awalnya untuk diskusi kasus, lalu berkembang jadi makan siang, lalu jadi obrolan panjang di kafe sampai larut malam. Dia cerita tentang masa lalunya, bagaimana dia pernah digugat keluarganya sendiri gara-gara menolak memberikan warisan ibunya untuk menutupi utang kakak-kakaknya. Aku ngerti rasanya dikhianati orang yang seharusnya lindungi kita, katanya suatu malam. Makanya aku pilih jalan ini. Biar orang lain gak perlu lewatin sendirian kayak aku dulu. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku merasa dilihat. Bukan sebagai fungsi, bukan sebagai sumber, tapi sebagai manusia dengan nilai. Kami tidak terburu-buru. Tidak ada janji manis. Tidak ada tekanan. Hanya 2 orang yang saling menghormati perjuangan masing-masing, dan perlahan membangun sesuatu yang berbasis rasa hormat, bukan kebutuhan. 3 bulan kemudian, aku menghadiri acara amal untuk korban KDRT di ballroom hotel mewah. Organisasi yang mengundangku ingin aku jadi salah satu pembicara panel. Aku gugup tapi excited. Di tengah acara, aku berjalan ke area buffet untuk ambil air mineral. Dan di situ aku melihatnya. Raendra. Dia berdiri di dekat meja registrasi ulang, mengenakan kemeja putih polos dengan name tag bertuliskan, Sales Representative,
PT Andalan Jaya. Wajahnya masih kurus, tapi lebih segar dari terakhir kali kulihat. Rambutnya rapi, postur tubuhnya tegak, seperti orang yang mencoba keras mempertahankan harga diri. Matanya menangkapku. Sedetik, 2 detik, aku berhenti. Tidak karena kaget, hanya berhenti. Dan yang mengejutkan, aku tidak merasakan apapun. Tidak ada nyeri, tidak ada marah, tidak ada kepuasan jahat melihat dia di posisi yang jauh lebih rendah. Hanya datar. Raendra seperti ingin melangkah mendekat, tapi aku tersenyum kecil, senyum sopan, senyum orang asing yang kebetulan bertatapan. Lalu aku berbalik dan berjalan ke arah lain. Arjuna berdiri di dekat panggung, melambaikan tangan. Aku berjalan ke arahnya dengan langkah ringan. Siap jadi pembicara? Tanyanya sambil menyerahkan segelas air. Lebih dari siap, jawabku. Dia menatapku dengan senyum lembut. Kamu hebat, tahu? Aku menggeleng. Aku cuma belajar menghargai diri sendiri. Dan itu yang paling susah, katanya pelan. Tapi kamu berhasil. Kami berdiri di sana, di tengah ballroom yang ramai, di tengah acara yang penuh orang-orang penting, dan aku merasa utuh, lengkap. Bukan karena ada Arjuna di sampingku, tapi karena aku sudah menemukan diriku sendiri terlebih dahulu. Saat naik ke panggung, aku melihat Raendra dari kejauhan, masih berdiri di dekat meja registrasi, menatapku dengan ekspresi yang sulit dibaca. Tapi aku tidak peduli lagi. Dia bagian dari masa lalu yang sudah kututup rapat. Aku mulai bicara di depan mikrofon. Ceritaku, perjuanganku, dan bagaimana aku bangkit. Suaraku stabil. Tidak ada gemetar. Tidak ada ragu. Puluhan mata menatapku dengan penuh perhatian. Beberapa perempuan di barisan depan mengangguk-angguk, seperti mereka melihat diri mereka sendiri di ceritaku. Dan di akhir sesi, seorang perempuan muda menghampiriku dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, bisiknya. Cerita kakak kasih aku keberanian untuk ninggalin suami yang udah 5 tahun nguras tabungan aku. Aku memeluknya, dan di situ aku tahu. Ini alasan aku bertahan. Bukan untuk menang dari keluarga Raendra. Bukan untuk balas dendam. Tapi untuk jadi cahaya bagi perempuan lain yang masih terperangkap dalam kegelapan yang pernah kualami. Malam itu, aku pulang ke apartemen kecilku, yang sekarang sudah jadi rumah sungguhan, bukan pelarian. Aku membuka laptop dan membaca email-email dari calon klien baru. Ponselku bergetar. Pesan dari Arjuna. Bangga sama kamu hari ini. Makan malam minggu depan. Aku tersenyum dan membalas. Boleh. Tapi aku yang bayar kali ini. Aku menutup laptop dan berdiri di balkon kecil, menatap lampu kota yang berkelip di kejauhan. 6 bulan lalu aku berdiri di sini dengan hati hancur, bertanya-tanya apakah aku bisa bertahan. Sekarang aku berdiri di tempat yang sama, tapi sebagai versi berbeda. Lebih kuat, lebih bijak, lebih bebas. Karma bukan tentang melihat musuh jatuh. Karma adalah tentang aku menemukan jalan hidupku sendiri sementara mereka terjebak dalam lingkaran yang mereka ciptakan sendiri. Dan aku tidak butuh validasi mereka lagi. Aku sudah cukup, bahkan lebih dari cukup, untuk diriku sendiri.